Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Untuk melanjutkan daripada pembahasan rukun-rukunnya puasa, yang kedua adalah meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa Ramadan. Meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa ini adalah dia dzakiran, sadar, ingat, oh kalau sekarang adalah Ramadan. Kemudian mukhtaron, enggak ada yang maksa. Dan ghaira jahil ma'dzur, bukan orang yang bodoh, yang dikatakan bodoh secara syariat. Maka tidak membatalkan puasanya seseorang jika dia membatalkan puasa tersebut dalam keadaan lupa. Wah, jelas ya, kalau makan minum itu perkara yang membatalkan puasa, jelas. Walaupun kemudian kalau dia lupa makan atau minum walaupun sedikit, kalau dia makan minum walaupun sedikit, tapi dia ingat kalau ini puasa Ramadan, walaupun satu tetes, walaupun satu biji daripada nasi misalnya, kalau ingat dia Ramadan, maka batal puasanya. Berbeda dengan orang yang lupa. Misal ada orang lupa kalau bulan suci Ramadan, dia diambilkan istrinya makan, minum, pas masakannya enak lagi, udah langsung sama jus misalnya, wah dihabisin sama dia, sama jusnya dihabisin semuanya. Ingat kalau dia puasa Ramadan, bagaimana kalau dia makan minum tapi lupa? Maka kata Nabi Muhammad SAW, man sama fanasi, siapa orang yang puasa dia kemudian lupa, thumma akala aw syariba, kemudian makan minum, kata Nabi SAW, falyutimma saumah, nggak apa-apa, lanjutin puasanya. Terus makan dan minum yang tadi bagaimana? Tetap suruh melanjutkan Nabi, innama at'amallahu wa syaqa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah, bonus. Ya, bonus hari itu supaya kita bisa makan dan minum. Itu adalah hadiah untuk kita, tapi jangan dilupa-lupain. Ya, bukan langsung makan, minum, ngelihat ada makanan dimakan, aduh astagfirullah, lupa tadi, nggak bisa. Itu pura-pura namanya. Nunggu satu piring kenyang habis baru mengatakan ini apa? Lupa, nggak bisa. Nah, benar-benar karena dia lupa kalau dia mengerjakan puasa Ramadan. Ya. Nah, bagaimana? Kemudian itu adalah perkara-perkara jahil ma'dzur, atau orang yang bodoh yang diudurkan untuk secara syariat. Apa itu? Man nasya'a ba'idan anil ulama, orang yang dia hidup jauh daripada ulama. Kenapa kamu nggak puasa? Saya bodoh, nggak tahu tentang puasa Ramadan. Rumah kamu di mana? Di kota. Banyak ustadz, banyak kiai. Ya udah, bukan dikatakan ma'dzur, bukan dikatakan udur. Kemudian yang kedua, man kana gariban ahdim bil Islam, dikatakan udur. Kenapa kamu nggak ngerjain puasa? Oh, saya nggak tahu kalau ini diwajibkan, baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam, dia diperbolehkan, ya, termasuk dia nggak tahu kalau itu perkara yang membatalkan daripada puasa Ramadan. Kemudian termasuk juga memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Ya, kalau ada orang yang puasa kemudian memasukkan sesuatu apapun ke dalam anggota badan, contoh dia main katembat di telinga dia, dimasukin katembat tadi sampai ke dalam daripada telinga dia, maka puasa hari itu batal. Kenapa? Syaratnya sesuatu yang tidak membatalkan harus jangan sampai masuk ke dalam rongga tersebut. Atau juga bisa, maaf, ketika dia kekenyangan sahurnya, kemudian pagi harinya bangun, kemudian dia buang air besar. Buang air besar ketika dia, maaf, membersihkan daripada istinja tadi, jangan sampai ada jari-jari tangannya masuk ke dalam lubang dubur. Ketika ada jari-jarinya masuk ke dalam lubang dubur, maka puasa hari itu batal.
Kenapa? Ada sesuatu yang masuk di anggota tubuh atau anggota tubuh yang terbuka. Ini juga tidak diperbolehkan. Makanya hati-hati. Ya, hati-hati ketika dia buang air besar, harus pelan-pelan, secara pelan-pelan, jangan sampai terlalu masuk ke dalam. Nah, bagaimana hukum orang yang dia kumur-kumur? Sebetulnya hukum kumur-kumur ini adalah makruh. Hukumnya makruh, memasukkan air ke dalam hidung. Ya, memasukkan air ke dalam hidung. Maka jika itu adalah wudhu, diperbolehkan, tapi jangan sampai ke tenggorokan sini, sampai bersuara seperti itu. Jika dia memasukkan kemudian tertelan tanpa sengaja, itu bisa menyebabkan batal wudhunya. Bisa membatalkan puasa Ramadannya tadi. Nah, begitu juga hukum mandi sekarang. Orang siang hari kepingin mandi. Ya, ketika kepingin mandi, dilihat mandinya mandi apa dulu. Oh, saya mau berangkat Jumatan. Maka dia boleh mandi seandainya ketika mandi kemudian ada sesuatu air masuk di dalam anggota tubuhnya, telinganya kah? Atau mungkin mulutnya, tanpa sengaja, tidak dibatalkan. Kenapa? Karena mandi itu disyariatkan atau disunahkan. Mandi wajib atau mandi Jumat. Tapi jika mandinya, kenapa kamu mandi? Mandi kepingin supaya seger. Nah, jika dia mandi dan kemudian kemasukan air tersebut ke dalam, maka walaupun tanpa sengaja akan membatalkan akan membatalkan puasa hari itu. Oleh karena itu hati-hati ketika dia mandi. Nah, kemudian apa aja dikatakan juga sesuatu yang membatalkan puasa adalah memuntahkan. Sengaja dimuntah-muntahkan maka langsung batal. Terus bagaimana kalau dia masuk angin sampai dia muntah? Enggak ada masalah. Tapi hati-hati ketika dia sudah selesai muntahnya, dia bersihkan, kumur-kumur kemudian dibuang. Setelah dibuang, dari situ diwajibkan untuk kumur dibersihkan daripada muntah tersebut, supaya tidak ada sesuatu bekas yang masuk ketika berbarengan dengan air ludahnya. Wallahu a'lam bishawab.